buat Masya. Karena dari jungle-nya masih terbuka link loh di sini sebenarnya. Banyak jungle dia. Iya, cuman kalau misalkan emang mau Link keluarga. ngambil link lagi, dependen banget terhadap parpol buff itu bakal susah sih. Kalau aku emang bilangnya udah sih, rusuh. benar. Kalau di meta sekarang dibilangnya link slot Hayabusa jadi keluarga inilah assassin jungler sekarang men. Keluarga assassin. Keluarga assassin. Link slot Hayabusa Fanny dah itu berempat pokoknya. itu udah jadi deretan kadang di band semuanya juga ya. Iya, udah paling susah soalnya buat tangkap ya. Wow, Khalid. Khalid Pai. Dan ini debut Pai. perdana Khalid Debut. ya di season ini ya. Betul. Oke, berarti mereka bakal coba untuk main pick off ada, mau main team fight juga ada, inisiasi bisa juga. Kalau Khalid juga bisa mengantisipasi kalau Joy ada di XP Iya. lane. Karena tiap kali dia punya pakai base pasifnya dia mainin tuh. Dia pasti ikut Joy-nya. Ekor ya. Ekor dia. Followers ya dia ya. Tapi dua pick terakhir nih yang akan menjawab juga akan beralih kemana Grok dan juga Joy ini, karena masih fleksibel banget dan akan dijawab langsung. Mid lane-nya juga belum kelihatan untuk Moreno, masih ada Eve, masih ada Farsia juga yang terbuka dengan cukup lebar, tapi langsung diamankan Eve yes, dan juga Kufra. Berarti Rizzo kemungkinan besar akan menggunakan XP. Grok ya. Iya, Grok XP. Yang sementara Joy-nya akan menjadi jungler. Oke, itu dia kemungkinan ya. Kemungkinan. betul. Kita nggak tahu kemungkinan. Ya, tapi ada yang bahaya sih dari draft Bigatron adalah bagaimana setup mereka nanti bakal ada satu hero yang statis, If. Dia bakal diem aja. Iya. Dan itu bisa jadi makanan buat Kadita melompat. Ini gimana lagi ya, masalah Joy sekarang juga dengan terlihatnya ada Kaja di bagian sebelah, walaupun tadi cukup berani banget kan dia ngambil. Walaupun yang ini di sebelah belum kelihatan nih supres-supresnya nih. Ini kepikiran banget gak sih Om? Atau emang mau dipancing dulu dengan beberapa player lainnya ya sekarang Grok dan juga Kufra itu akan menjadi satu sosok utama untuk tabrak-tabrakan terlebih dahulu lah. Ya, ini beda banget sih. Apalagi sekarang dari Bigatron mereka nggak punya mungkin insurance-nya ya. Ini tanpa Bloom, tanpa Club Altar. Iya. Dan Oh, Bugs Bugs ya. Berarti Bugs nanti ya, Kaja bakal bermain sama Kadita dan juga Cloud ya untuk bisa follow up inisiasinya. Yap. Wup. Udah terlihat ya Ul. Dua tim dengan deretan masing-masing hero-nya. Di belakang kita juga untuk Alter Champ dan juga Picket Troopers masih dengan semangat mereka, tapi kita mau nanya dulu, game kedua akan menjadi milik Alter Ego atau Bigatron Alpha? Gak kedengeran sama sekali. Game kedua, Alter Ego atau Bigatron Alpha? Alter Ego atau Bigatron Alpha? Oke, kalau begitu, MPL Arena pada suaranya. Luar biasa ya, semangat dari para Alter Champs dan juga Picket Troopers sudah meramaikan MPL Arena, dan game yang kedua akan menjadi match point untuk Bigatron Alpha. Mampukah Alter Ego menyamakan keadaan untuk memaksa nantinya ada game yang ketiga, atau justru nantinya penggadaan poin akan bisa dilakukan oleh Bigatron Alpha? Yap, dan ini dia Land of Dawn akan menjadi saksi di game yang kedua. Let's go. Oke, dan sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat dengan adanya Rock nih ya di arah XP, tapi nampaknya Pai bakal coba untuk langsung saja ditahan pergerakannya di flicker. Wait. Power of Nature. What? 30 detik. Ini dia. First blood pun tercipta. Namun untuk di bagian bawah, Rek juga berusaha untuk bisa memaksakan agar retribution-nya digunakan oleh Joy. Ini respon dari Bigatron Alpha dari Pai yang mau cut wave-nya itu langsung dijawab dan bahkan dibonuskan dengan adanya first blood. Itu jalannya ditutup. Lah ini kan jalan biasanya sepi ya. Kok rame? Kok ada kondangan gitu ya. Oke, tapi ini untuk emblemnya sendiri dimana memang Baxia yang dibawakan sekarang. Kemarin sempat dibawakan 2 kali 100% untuk game rate-nya. Let's see buat yang sekarang, karena dengan Season Hunter lebih cepat lagi untuk farmingnya, sama juga dengan Joy dengan Season Hunter. Dan menurutku ini menjadi kekuatan sih untuk Assassin sekarang, karena selain daripada bisa bawa Season Hunter, ada lagi yang bisa dibawakan seperti Little Ignition. Oke.
Ada lethal ignition yang emang bisa diambil dan 7% tambahan di situ luar biasa, sangat bermanfaat sekali Om ya. Yap. Dan itu pun berganda tapi pada berbeda. Coba lihat Sally Boy mencoba untuk bisa mempertahankan, tapi Super Ken dengan satu dash yang begitu baik yang dia miliki, dan ini dia sebuah nyanyian Rhythm of Joy pun diaktifkan. Yap, Electrifying Beats yang memang masih belum punya damage yang optimal ya untuk bisa menumbangkan player-player dari Alter Ego, tapi dengan agresivitas yang dimiliki oleh Bigetron Alpha ini lumayan susah nih untuk bisa ditanggulangin karena udah nyebrang juga, udah crossing lagi ke arah invasi jungle. Tapi untuk kali ini dari Tales Prediction masih sama persis di game yang pertama juga, tadi 2-4. Oh ya, masih dengan Bigetron Alpha ya. Wajar. Wah, sebenarnya Sally Boy masih berusaha kabur dari tersebut, tapi tidak. Untuk satu rekan dengan Udil berhasil langsung dihilangkan. Wall charge-nya tepat dengan follow up yang dilakukan oleh Super Ken dengan damage yang cukup juga, sehingga Udil harus terpanis, dan ini akan menjadi kontes kah dari Turtle yang pertama, karena sebenarnya dari Alter Ego mereka masih berfokus dulu nih untuk bisa nabung dari segi gold dan juga XP. Ketinggalan lagi. Ya lagi sih, dan tiap kali aku ngelihat ya ada Baxia di tim lawan. Kalau mereka gagal untuk dapetin early snowballnya dia, ini bakal ketahan jauh untuk Baxianya. Dan ini berarti akan mengandalkan dari sisi kiri dan kanan. Dan bagi Alter Ego sekarang ini harus cepat banget. Nino yang kalau tanpa pengawalan bakal ke pick off, bakal bahaya juga bagi Alter Ego sendiri. Tadi ada build-nya main damage untuk Pai tadi ya, dengan Fury Hammer-nya. Dari Nino-nya bertahan, ada satu Purify yang bakal dibawakan juga. Dan belum jadi apa-apa sama sekali untuk kedua marksman kita, karena dua-duanya masih nahan, dua-duanya masih saling cari gold satu sama lain. Dan dari Nino, ini berarti di bawahnya masih dengan basic common emblem. Jadi masih bakal sustain dan masih bakal bisa dapetin terus-menerus nge-spam ya untuk Art of Thievery dia. Iya, anti-recall club ya biasanya ya, mananya beres juga. Tapi kita akan melihat nih di arah bottom lane. Nampaknya ada sedikit invasi yang dilakukan, tapi Jelly Boy dipaksa untuk berhenti. Yap, hampir saja, tapi pertempuran terjadi dan ada penetrasi yang dikeluarkan. Damage-nya sudah terbagi, tapi ini masih early game, damage-nya masih belum begitu terasa, dan mereka pun masih belum ada yang tumbang dari Alter Ego ataupun Bigetron Alpha. Bigetron Alpha ini udah tahu banget gimana cara untuk potong jalur rotasinya. Iya. Tadi Jelly Boy mau lompat, pas banget ditabrak sama Super Ken. Iya. Kayaknya udah kebaca, dan sekarang Super Pin akankah dia mau mengeluarkan lagi ke arah satu Tidal Rush yang dia punya, walaupun untuk sekarang masih belum ada, tapi Real Manipulation dikeluarkan. Rek, satu interaksi terakhir, Rek masih berhasil kabur. Yap, walaupun ada sedikit efek burn tadi ya yang masuk ke dalam tubuh dari Rek, tapi memang basically dia adalah seorang tank roamer yang punya sustainability sehingga tidak mudah untuk di pick off juga, dan memang tidak ada flicker tadi ya, hampir bisa ditumbangkan. Tapi dengan adanya inisiasi nih yang membuat akhirnya map yang harusnya bisa dikontrol sama Alter Ego, dengan adanya dua hero tipikal yang ngasih kejutan dari Kadita dan juga Raja, ini nggak maksimal. Ya, dan jangan lupakan sebenarnya ini Pai juga ninggalin lane dia tadi. Iya. Jadi story-nya lumayan bebas tadi untuk potong dan juga untuk nge-plating sedikit lah shield turret dari top lane. Yap, cuman untuk sekarang dari sisi leveling setidaknya Pai walaupun ke pick off dia masih bisa mempertahankan, tapi kebarusan Wildcard Flicker, tapi ada ranking saya drop lompat ke bagian depan, ada 4 melawan 3, tapi ternyata untuk kali ini double kill berhasil untuk didapatkan oleh Pai. Bahkan dia pun masih bisa nge-regen SP yang dia miliki dengan quicksand guard yang dia punya. Yap, counter initiate yang bagus banget ya. Sisi di bawah sisi juga. Dan akhirnya Alter Ego Esports mereka bisa bangkit untuk bisa mendapatkan objektif ke arah Turtle yang kedua. Goldnya sekarang udah mulai kesusul juga, dan bahkan Pai dapetin platingan. Ya, wow, ya ini yang kita tunggu ya. Bagaimana dari Alter Ego mereka sudah mulai membutuhkan sebuah counter initiate tadi. Belum lagi mereka punya badan di depan. Tinggal bagaimana follow up-nya nanti untuk bisa mengusir hero-hero tipis dari Bigetron Alpha. Dan ya untuk game fake kita by Grab, ada Cloud yang menjadi hero power gold laner di Indonesia ya. Dari MPL di season ke-11 dan juga di season yang ke-12 sekarang. Kalau sekarang sih mungkin karena spam skillnya dia yang jadi murah banget. Jadi dia udah gak usah pulang lagi. Gak usah pulang lagi. Gak usah Ya. pulang Nanti lagi. pulang-pulang klub ya. Ya ada counter charge-nya kan. Mana gua udah banyak pokoknya. Ya udahlah, ntar aja gitu. Oke, tapi barusan udah ada satu lagi nih, Bill Special langsung dikeluarkan, tapi Nino mencoba untuk masuk dengan satu blessing dua dengan dia miliki, tapi Sally Boy langsung pasang pada bagian depan, ada Pai di bagian belakang. Akankah kali ini dengan apapun yang dia miliki, Regis Center mau dikeluarkan, tapi tidak, karena masih di center masih yang dia keluarkan, masih di tornado yang dia miliki. Dengan begitu sakitnya damage yang dia punya,
mereka pede banget untuk melakukan team fight. Supercan-nya ke pick off tadi di arah tengah tengah ya? ya, Di tengah. dengan Udil dan Rek, tapi setidaknya ada kompensasi. Outer turret di arah top lane berhasil untuk dihancurkan di tangan Chorizo. Nah, itu dia tadi. Dengan meninggalkan Chorizo, ini kita belum melihat Chorizo ikut team fight. Tapi kita selalu melihat ada Pai dengan team fight. Wah, ada flicker tadi udah langsung keluarkan, tapi Pai coba lihat. Rek bakal langsung maju ke bagian depan, tapi super sakit masih berusaha untuk bertahan, bisa dikeluarkan, tapi ditabrak. Punggungnya cedera karena langsung dihajar begitu besarnya. Tapi super Chorizo dengan salah satu wild charge yang menabrak Rek di area tersebut. Rek pun lenyap. Dan di bagian bawah, outer turretnya belum bisa ditumbangkan. Akankah ini menjadi sebuah fight for nothing, Om? Masih untung sebenarnya tadi untuk Alter Ego Esports, dan itu adalah nice body system yang kalau kita bisa bilang ya. Karena ganti-gantian buat masuk untuk nahan damage dari turret. Symphony of skill-nya masuk juga Betul. ya tadi. Di follow up dan eksekusi dengan cukup baik. Dan sekarang turtle yang ketiga bakal coba untuk dikontes. Dan dengan adanya keunggulan, sekarang Gold Swing-nya udah beralih ke Alter Ego nih. Mereka udah unggul, walaupun dari segi jungle-nya, Supercan masih unggul level. Yap, ditabrakin langsung ke Tyler dan Cakondek langsung ke arah dua orang. Turtle-nya berhasil diamankan dari virus passionnya Symphony. Skill yang begitu baik dan super sakit. Ada di tempat yang berbeda bersama dengan ini mencoba untuk mundur, tapi Nino-nya berhasil langsung diambil. Sendirian di bagian bawah, Chorizo 1v1 situation bersama dengan Nino. Nino lenyap. Solo pick off ya. Solo pick off dari Chorizo atas Nino. Yang membuat akhirnya Nino harus tumbang untuk pertama kalinya. Dan sekarang Begatron Alpha memegang kendali atas objektif. Ya. Dan juga gold di game kedua ini. Ya, ini Groknya pakai Quantum Charge ya. Jadi Ya. dia setiap kali basic attack bakal bisa ngejar lebih dalam lagi. Belum juga dengan full damage item misalnya yang bakal dipakai oleh dia. Dan itu sebabnya kita melihat ada solo kill. Yap. Ini dia Om, perbedaannya begitu mencolok dari Begatron Alpha dan juga Alter Ego Esports. Begatron Alpha memulai team fight, mencoba melakukan invasi, objektif mereka dapat. Yap. Iya. Tapi tadi Alter Ego secara jelas kita lihat mereka melakukan invasi yang gede banget ke bawah. Bahkan ada beberapa flicker yang keluar dari tersebut. Sampai jatuh korban juga Perek tadi hilang. Tapi outer turretnya apakah lenyap? Tidak. Tidak. Yap. Tidak, tentu saja ya. Banyak banget yang bisa didapetin. Dan juga cashback 4 juta yang bisa kalian dapetin. Walaupun sekarang inisiasi. Tyrant Reds lagi. Dan Rek berusaha untuk bisa pergi dari tersebut. Hanya saja langsung dikejar. Electrify Beats-nya dikeluarkan. Lenyap. Nah, ini nih yang kita bilang tadi, bagaimana impact dari Chorizo yang belum ikut team fight di 5 menit awal. Sekarang dia udah mulai join dengan teman-teman yang lain. Yang berarti ya tambahan damage-nya bakal jauh lebih gila lagi. Yap, sementara sekarang Pai dikeroyok, ranking center terpaksa dikeluarkan, tapi di bagian belakang Super Fin sudah langsung menghadang akan ke Tyrant. Revenge yang mau dikeluarkan tidak. Diusir aja. Diusir aja. Inner turret lebih menggiurkan ya ini. Dan Betul. sekarang menjadi objektif lagi yang bisa ditabung. Sudah mulai beruntuhan nih. Yap. Milik dari Alter Ego yang sekarang mereka pun sulit untuk bisa menghentikan pergerakan dari Supercat. Dari sisinya, power sisi dari Begatron Alpha ini banyak banget, dan ini sisi besar ya yang bukan single target. Benar, dan Begatron Alpha mereka udah mulai ngubah lagi sekarang. 4-1-nya di mana Joy yang split. Super Ken tugas lu split sekarang. Yap. Ini udah mulai team fight-nya, kenapa? Karena dengan item damage yang dimiliki oleh Chorizo ini udah sangat cukup untuk bisa nge-cover ngedal damage yang besar banget. Belum lagi kan di belakangnya, Penetrate yang bakal dimainkan oleh Haken juga. Yap. Masih ada. Dan sekarang map gelap, ditabrakin dong Tyrant. Revenge saya ditarik langsung. Dengan adanya lagi satu, Divine Judgment gak menghasilkan apapun, Om. Ini gak ada follow damage yang cukup dan membuang skill yang mahal. Divine Judgment itu mungkin tujuannya untuk bisa menghentikan dari super scan-nya. Super Ken-nya, Iya, betul. tapi dengan adanya follow up yang ke arah roamernya, damage yang gak cukup juga, akhirnya terbuang sia-sia lagi. Ya itu sih yang bahaya memang. Defense Judgment menurutku kalau di 10 menit awal, kalau narik gak dapat korban, itu rugi gitu loh. Udah buat tim. fix banget gitu ya. Iya, karena kan lama juga kan untuk cooldown time-nya dari Defense Judgment. Dan tadi nariknya ya ke roamer. Ya udah. Berarti dengan selamatnya tadi mereka free untuk dapetin lore-nya, dan sekarang kumpul 5 lagi. Ini adalah spesialisasi dari Begatron Alpha season yang sekarang. Ya, kita tabrak 5, kita team fight 5. Karena damage-nya cuma dari Udil doang ya. Karena di sini build dari Khalidnya Pai juga Yang ngandelin Heptasis ya. Heptasis doang, sisanya ke arah dominan side. Ya benar. Nino mau maju juga ngilu banget masalah ini. Blazing Duet-nya mau dikeluarkan juga, akankah dia bisa bertahan sampai Blazing Duet-nya habis? Atau Betul. cuma sekali masuk dia harus mengeluarkan lagi Battle Mirror Rematch-nya untuk balik ke sisi semula gitu. Ini sulit banget loh untuk Alter Ego. Kita lihat aja. Map udah gelap. Belum ada Magic Sentry tadi yang memang dikeluarkan kembali. Magic Sentry udah belum ada cooldown, tapi ternyata dengan satu lagi Penetrate dia dikeluarkan damage yang begitu terasa. Pai satu sosok yang tebal pun langsung hilang dari tersebut. Bahkan Nino yang kita bicarakan sebelumnya
juga udah sulit banget, apalagi dengan target-target yang udah rontok. Vision dari Bigetron Alpha ini udah enak banget pastinya untuk nge-punish, apalagi ini ada perbedaan gold di angka 5.800 shutdown yang didapetin sama Super Sorizo. Ini menjadi keunggulan lagi dari Bigetron Alpha. Iya, betul. Sebenarnya satu sih, kalau aku ngelihatnya ini Super Ken ya. Entah kenapa lagi posisi menang, lagi posisi kalah, levelnya dia itu selalu di atas lawan. Iya. Atau kalau enggak on par lah sama. Level 12-12 kalau lagi kalah ya kan. Tapi sekarang di atas loh. Program to farm. Ya, itu dia. Program to farm siap bos. Siap. Program to farming Ya memang. karena farmingnya keren banget loh, cepet banget. Cepat ya. Heeh. Cepat. Oke, tim tadi Tyrant Revenge lagi mencoba untuk mendorong mundur Rek agar tidak bisa mendapatkan beberapa push yang ada di bagian depan. Tuh. Ini masih bakal ya lebih ke pemain-pemain alter ego yang harus nahan dulu ya. Mereka nggak boleh asal keluar lagi karena mereka sekarang sedang kalah juga. Tapi semakin lama mereka ngenahan juga, ini sebenarnya memberikan kesempatan untuk Shaken bisa ngoleksi item yang lebih banyak, bisa memberikan damage yang besar juga, apalagi nanti semakin ke late game-nya. Kalau kita lihat komposisi alter ego, karena mereka punya Khalid, mau gak mau mereka harus inisiasi, mereka yang harus nabrak juga. Dan kalau mereka nabrak di kite back ke belakang, nah ini langsung jadi PR. Dan masih ada juga, salah satunya adalah Kadita. Kaditanya ini kan harus buka, Kaja buka inisiasi, Kadita buka inisiasi juga. Iya, Jadi tinggal ditunggu sebenarnya. harus barengan juga ya. Harusnya kan mereka bisa ngamanin banyak banget rumputan. Betul. Karena Kadita bisa solo pick off sendiri loh pakai Petrify yang dia miliki. Cuman kayak sekarang metode pick off-nya masih belum berjalan dengan sesuai rencana juga. Dan Lord yang kedua sekarang udah di set up terlebih dahulu oleh Bigetron Alpha dengan minimnya informasi dari segi visionnya. Alter Ego Esport ini susah banget pastinya untuk bisa melakukan kontes. Apalagi Super Fin dan Sorizo ini zoning abis-abisan ya. Ada dua tembok yang harus dihadepin. Ada Super Fin, ada Super Sorizo. Yang satu bahkan bangun temboknya jauh ke depan. Nih gua anterin tembok ke lu katanya. Banyak yang tembok-tembok ya. Iya, Tyrant Revenge coba tadi tuh apa nggak ngusir banget gitu loh. Ya, paling alter ego-nya pasti, wah ini tadi nggak ada dinding di sini kok ada ya. Loh, nambah tembok nih. Lo nambah. Iya, dan tadi juga kita ngeliat ada sebenarnya sneaky peeky di rumputan ya yang akan dilakukan oleh Udil dan juga Rek. Tapi memang dari Bigetron Alpha mereka udah set up duluan ke arah Lord, jadi nggak ada yang lewat